35 yang kamu baca apa? Dan diselamatkan pada hari Sabtu. Penulisnya siapa? Ayo lihat. Penerbitnya siapa? Diterbitkan pada tahun berapa? Secara singkat, isinya tentang apa? Tentang ikan-ikan yang mendapat tugas dari Allah untuk menuju Bani Israel yang harus beribadah pada hari Sabtu. Tetapi Bani Israel melanggar tugas dari Musa itu. Setelah Allah mengutus Bani Israel dengan berupa wujud menjadi manusia. Tipe yang bisa diambil dari cerita itu apa? Seharusnya jika kita mendapat tugas dari siapapun harus dikerjakan karena itu amanah. Terima kasih. Boleh dikasih tepuk tangan. Apa sih yang tadi dilakukan oleh teman kalian? Itu adalah salah satu teman kalian secara tidak langsung berarti sedang mereview buku yang dia baca. Ya, kalian juga harus bisa melakukan hal yang sama. Dalam mereview sebuah buku ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Ya, bisa menggunakan teknik apa? Fishbone. Terus menggunakan teknik apa lagi? A. Terus menggunakan teknik apa lagi? White chart, kemarin yang sudah ditulis materinya. Ya, nanti kalian kembali ke kelas, review buku yang kalian baca dengan teknik-teknik tersebut. Nanti kalian bisa presentasikan di kelasnya bersama guru-guru yang ada di kelas. Nih, sekarang ada kakak yang mau memberikan contoh dari teknik fishbone. Dari Kak Fitri, Kak Talita, dan Kak Sabila. Ini adalah kakak-kakak yang ikut tantangan Leksa Bekas tahun 2025 tahun ini. Boleh kakak-kakak silakan ke depan berikan contoh dari teknik review fishbone yang adalah pada tantangan bulan Juni kemarin. Ini adalah tantangan bulan Juni kemarin. Saya Fitri kalau misalnya Sabila di tengah, saya Talita di sebelah sana biar terlihat. Ya. Yang pertama teknik fishbone yang akan dipresentasikan oleh Teh Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Fitri Mariam dari kelas 9E. Nah, di sini kakak akan mempresentasikan hasil review buku Bintang Literasi Kabupaten Bandung. Nah, ini namanya teknik Ishikawa fishbone. Terlihat gak? Terlihat. Nah, jadi ini sama kakak mau menjelaskan ya. Nah, yang pertama ada identitas buku. Nah, cerita yang kakak review ini ada judulnya Lilin di Jendela. Nama penulisnya Fatia Alika Lujuda. Penerbitnya Malik 19. Tahun terbit tahun 2024 dan tebal halamannya 240 halaman. Yang pertama ada apa? Satu rumah tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah lilin. Yang kedua ada di mana? Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota. Yang ketiga, kapan? Setiap malam tanpa peduli hujan atau cerah. Yang keempat, siapa?
tiga tokoh dalam cerita ini. Yang pertama Bumirna, Raka, dan warga desa. Selanjutnya, mengapa? Lilin itu anakku. Bertahun-tahun lalu, anak Bumirna pergi merantau. Dia bilang akan pulang saat sudah sukses. Tetapi dia tak kunjung kembali. Bumirna menyalahkan lilin ini agar anaknya tahu bahwa ibunya selalu menunggunya pulang. Selanjutnya ada bagaimana. Suatu hari seorang pemuda bernama Raka yang baru pindah ke desa itu merasa penasaran. Akhirnya Raka memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Bumirna. Yang terakhir ada hikmah dari cerita ini yaitu cinta dan kerinduan seorang ibu yang abadi. Nah, itu buku dengan metode kawan Google. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu teknik pistol. Sama Kak Sabila dulu, Kak Sabila sama dengan teknik pistolnya sebelah sini belum lihat ya. Teknik pistol itu tidak hanya mau berbentuk ikan, boleh kalian ya. Mereviewnya boleh kalian di seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku dengan menggunakan buku Bintang Literasi Kabupaten Bandung. Identitas dari cerita ini adalah judulnya adalah Waktu yang Tidak Bisa Diulang. Penulisnya adalah Kyari Resendria. Penerbitnya Maret 19, tahun terbitnya 2024. Tebal halaman 260 halaman. Nah, di sini saya menggunakan teknik Ishikawa Pistol. Yang pertama ada apa? Apa yang dilakukan Abimanyu saat kehilangan pekerjaannya? Ia terus bekerja keras untuk mencari pekerjaan yang baru dan untuk mencari nafkah, tetapi anaknya Sita tidak pernah menghargai usaha dari anaknya. Yang kedua ada siapa? Siapa tokoh-tokoh dari cerita ini? Yang pertama ada ayahnya yang bernama Abimanyu, yang kedua ada ibu Sita, dan yang ketiga ada Sita anaknya. Yang ketiga ada kapan? Apa Abimanyu kehilangan pekerjaannya? Saat setelah ibunya wafat, Abimanyu pun kehilangan pekerjaannya. Yang keempat ada bagaimana? Karena yang memaksa ayahnya untuk bekerja di hari itu juga, walaupun ayahnya merasa kurang sehat, tetapi Abimanyu tetap berangkat bekerja. Yang kelima ada di mana? Saat dalam perjalanan menggunakan sepeda motor, Abimanyu tidak fokus ketika hendak menyeberang. Ia pun tertabrak dengan truk. Yang keenam ada bagaimana? Pada saat itu, pabrik tempatnya ia bekerja bangkrut dan membuat Abimanyu kehilangan pekerjaannya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita belajar bahwa menghargai kerja keras orang itu sangat penting dan kita harus menghargai kebersamaan dan kebahagiaan yang masih kita miliki. Sekian presentasi mereview buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mereview menggunakan pistol, boleh seperti Kak Fitri, boleh seperti Kak Sabila. Buatlah seindahmu. Ini teknik pistol dengan bentuk yang lain juga ini, seperti Talita. Boleh seperti Kak Talita, silakan. Review buku dengan menggunakan buku literasi di Kabupaten Literasi Kabupaten Bandung.
Identitas dari buku ini adalah yang pertama dari judul buku. Identitas dari bukunya adalah image sebuah tokoh sekolah. Yang kedua penulisnya adalah Aika. Dan ketiga ada penerbitnya adalah Mas Subraya. Dan tahun terbitnya 2020. Dan pembahasannya 2021. Yang pertama ada apa judul buku ini? Judulnya yaitu dari sebuah pesan. Yang kedua ada siapa? Tokohnya yaitu Indonesia. Kemudian yang ketiga beberapa teknik fishbone yang sudah dipresentasikan oleh anak-anak kalian. Di sini ada teknik yang lain yang akan dipresentasikan oleh Kak Alfi dan Kak Rifa. Itu menggunakan teknik review by chat ya, Y-chat. Kak Alfi sama Kak Rifa silakan diperlihatkan hasil review kalian. Nah, kalian bebas nanti mereviewnya mau menggunakan fishbone seperti yang tadi dipresentasikan buatlah seindah mungkin, atau mau menggunakan teknik yang ini, teknik white chart. Silakan Kak Rifa dulu. Maaf ya, bukan white chart ya, AI. Teknik AI, A-I-H. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Niko Fadila. Saya dari kelas 3B. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil review yang menggunakan teknik AI. Judul buku yang saya review adalah Pengkalangan yang paling isi Pengkalangan itu adalah sebuah karya yang kuat tentang alam dan filsafat. Namun, visi ini juga menggambarkan tentang lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia. Penyair menggunakan kata-kata yang kuat dan puisi ini juga menjawab secara keseluruhan. Isi Pengkalangan itu adalah sebuah karya yang kuat lainnya tentang alam dan filsafat. Hikmah yang bisa diambil dari puisi adalah tanggung jawab akan lingkungan. Kedua, manusia kesadaran. Ketiga, konsekuensi dari kita. Amanat dari puisi Pengkalangan itu adalah kualitas lingkungan alam kita. Dan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam kekayaan. Identitas yang judul kita dalam diam. Penulis dari buku adalah Dian Nisan Anania dan penerbitnya adalah Malik 9. Tahun terbit dari tahun 2024 dan tebal halaman dari buku ini adalah 200